Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya bernama Tunggul Parsauran Maruli Tua Sianturi SPD, guru di SMA Negeri 1 Paranginan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Untuk lebih lanjut, berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Sehat ya. Jadi sebelum kita mulai, baik kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang untuk memimpin doa, silakan ke depan temani Bapak. Terima kasih buat hari ini. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pagi kita, dalam proses belajar, Bapak mau berikan ice breaking terlebih dahulu, yang dimana ice breakingnya hanya uji konsentrasimu sejauh mana. Oke? Baik, kamu perhatikan gerakan Bapak terlebih dahulu tentunya. 2. Kepala digarut, kelapa diparut. Kepala digarut, kelapa diparut. Kepala diparut. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Ya, berarti masih ada yang supaya konsentrasinya lebih baik lagi. Oke, kalau begitu mari kita joget. Mari Oke, kalau begitu kita langsung aja cek kehadirannya. Boleh Bapak tahu siapa yang tidak hadir? Siapa? Andre dan oh iya, Irayanti juga. Baik, 3 orang ya. Kalau begitu kita lanjut ke materi kita bab 3 untuk melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu yang membahas tentang sistem hukum. Baik, sebelumnya tentu Bapak ingin memberitahukan terlebih dahulu apa kompetensi dasar kita di materi ini. Jadi kompetensi dasarnya apa? Ini dia. Ini untuk waktu pertemuan tentunya 2 kali 45 menit. Yang saja di sini belum diedit, ya. KD 33 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kalau indikatornya apa ini? Memahami sistem hukum Indonesia. Memahami sistem hukum Indonesia. Oke, untuk
kamu untuk membacakannya? Adapun tujuan pembelajaran adalah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yaitu satu menayaki nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, terima kasih Bunga. Yang berikut di sini Bapak tampilin gambar. Oke, ini kira-kira gambar apa ya? Pengadilan negeri. Di sini mau Bapak tanya terkait dengan gambar ini, ya. Yang kamu tahu tingkatan pengadilan itu ada berapa? Ada 3. Oke, apa saja itu? Pengadilan negeri pusat katanya. Kemudian pengadilan negeri provinsi. Kemudian pengadilan negeri daerah atau kabupaten. Baik. Nah, di pengadilan ini pun begitu. Itu di kabupaten kota. Kemudian untuk di provinsi namanya pengadilan tinggi. Sedangkan untuk di pusat itu namanya Mahkamah Agung. Oke, yang ini gambar apa nih? Persidangan. Bapak contohnya begini, sini kamu kalau ada satu tindakan pidana yang mungkin kami lakukan, ya, yang mungkin kami lakukan. Contoh ya Bapak sendiri, Bapak pukul dia atau mungkin aniaya dia. Nah, tentu proses pengadilannya itu nggak langsung ke pengadilan, proses hukumnya. Tentu ada lagi prosedurnya di awal, yaitu apa? Polisi. Ya, polisi sebagai aparat penegak hukum itu dia akan selidiki dulu. Kemudian setelah divonis benar-benar bersalah, maka masuk ke ruang pengadilan. Nah, istilah-istilah yang Bapak sebutkan itu tadi adalah istilah hukum yang sebagian kecil bisa nanti kamu cari tahu di berbagai sumber, khususnya internet yang relevan sumbernya, yaitu apa saja pengertian-pengertian itu semua. Nah, untuk itu kepada anak didikku semuanya supaya benar-benar mampu menganalisis terkait dari sistem hukum di negara kita ini. Pertanyaan pertama, apakah kamu setuju bahwa harus ada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Setuju, Pak. Oke, berikan alasannya. Bu Anna. Karena jika tidak ada hukum akan terjadi kekacauan di masyarakat. Dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku di masyarakat. Dan tanpa adanya hukum, keadilan sosial tidak akan terbentuk karena tidak ada keadilan dan pembangunan akan sulit dicapai dalam suatu negara. Oke, berikan dulu aplaus buat semua. Oke, Bapak mau minta dulu kajian dari kamu, pengamatan kamu. Kira-kira apa sih pengertian dari hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis? Ada yang bisa? Oke, silakan. Hukum tertulis yang diwujudkan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan tidak masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetap lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Oke, berikan dulu aplaus. Untuk memastikan dari apa yang disampaikan si Shalom, Bapak minta satu orang dari kelompok kamu untuk membacakan pasal 28D. Pasal 28D, yaitu 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaranya. Baik, terima kasih Kennedy. Itu adalah salah satu sumber yang dimana dapat kita pahami bersama apa itu pengertian dari hukum dan tujuannya itu sendiri. Tapi setelah kita mengkaji materi dari sistem hukum ini, Bapak berharap ke depan kamu besok semuanya bisa jadi pengacara yang baik, ya, menjadi hakim yang baik, menjadi jaksa yang baik pula dalam penegakannya itu tadi. Baik, kalau begitu berikan dulu aplaus buat semua kelompok. Oke, yang berikut di sini Bapak ingin tayangin video. Jadi Bapak minta semuanya mengamati, menganalisis terkait isi video. Program khusus Welcome to Indonesia. Pemirsa Indonesia adalah negara hukum dan sifat, bukan negara yang didasarkan kekuatan hukum atau kasta. Namun fakta menunjukkan Indonesia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden untuk mengembalikan hukum sebagai panglima. Beberapa waktu yang lalu, lingkaran survei Indonesia merilis survei yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan publik atas penegakan hukum telah mencapai titik terendah. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan dari kesemua khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpin terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Tidak mudah memang, namun jika ini tidak dilakukan. Oke, silakan Cici. Menurut kelompok kami, masalah kami mengenai video tersebut itu seharusnya menurut undang-undang perlakuan hukum terhadap pelanggaran harus menurut undang-undang harus setara hukumnya. Tetapi pada video tersebut terlihat masyarakat tidak puas terhadap penegakan hukum yang tidak adil. Masyarakat belum puas terhadap penegakan hukum yang tidak adil katanya. Oke, bagaimana dengan kelompok ini? Menurut kami dari kelompok 4 tentang mengenai video tersebut yaitu sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hukum harus ditegakkan dan ditaati walaupun itu pemimpin maupun rakyat biasa. Oke, baik. Berarti macam-macam ya versi atau temuan kita terkait bagaimana memahami sistem hukum di negara kita ini. Kalau begitu berikan aplaus buat kalian. Materi yang sedang kita bahas ini. Di sini tentunya yaitu pengertiannya terlebih dahulu dan juga unsur-unsurnya. Bapak minta satu orang untuk bantu Bapak untuk membacakannya. Silakan. Sistem hukum di Indonesia. Pengertian sistem. Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Oke, unsur-unsur yang terakhir. Menurut Dr. Agus Eri Putrat, SH, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Oke, kalau menurut kamu sendiri, ini tadi kan menurut para ahli, sekarang menurut kamu sendiri, apa itu pengertian hukum? Aturan hukum merupakan aturan tata tertib dan gaya hidup. Aturan atau kaidah hidup katanya. Baik, kalau begitu berikan dulu aplaus buat kita. Ya. Oke. Dipatuhi oleh setiap warga. Kenapa harus dipatuhi? Karena itu Harus diwajibkan. Sekarang ketika hukum itu tidak ada, kira-kira apa yang terjadi? Ketidakadilan, kekacauan, gitu ya.
Kriminalitas. Kriminalitas. Oke, kriminal ya. Sekarang, oke, silakan mulai. Menurut akademisi saya, misalnya orang tua menyuruh menerapkan ini dan alasan dari. Tapi pada faktanya karena kita melawan dan tidak sesuai berjalan dengan hukum yang Diterapkan. Oke, terima kasih buat itu. Jadi kalau kita sebagai anak harus menerapkan tita kelima. Apa tita kelima itu? Iya. Jadi kalau itu mirip-miriplah dengan sistem hukum itu tadi. Maka untuk itu kepada seluruh kelas 11, Bapak harapkan kita yang bertemu hari ini mampu untuk menjadi brand ambassador dalam menegakkan sistem hukum itu tadi. Yang berikut di sini tentunya Bapak akan berikan LKPD. Untuk itu silakanlah nanti waktu mengerjakan ini LKPD yang akan Bapak bagi, kamu gunakan handphone atau internetmu untuk mencari dari berbagai sumber yang relevan. Oke, ini tadi kelompok berapa ya? Kelompok. Tolong berbagi ya. Ini kelompok. Ini kelompok berapa tadi? Dua. Ini tadi kelompok 3. Silakan ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya. Ada? Dapat? Di sini bagaimana? Sudah? Apa nama kasus yang sedang kalian bahas? Ini beritanya di mana nih? Di mana? Di Medan. Di Medan. Sudah berapa lama ini beritanya? Tuh coba sekali di nanti. Kelompok 3 bagaimana? Ini beritanya apa nih? Beritanya kriminal pedagang. Gimana nih beritanya? Cari beritanya di mana? Ya, lokasi kejadian di mana? Di Medan juga. Oke. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, juga harus dipersiapkan. Kalau begitu, kita luangkan waktunya untuk menyajikan hasil diskusinya.
Ini saking semangatnya dia jadi iya. Oke, nggak apa-apa ya, semangat terus. Sip. Baik, dari pemerintah akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu kasus Miguel Francisco dianiaya pelakunya ayah dan anak. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Menurut kelompok kami, peristiwa penganiayaan terhadap Miguel Francisco yaitu saat korban meninjau proyek pembangunan utama PKK Medan di Jalan Sayung Simpang Lauwen Lewen pada Kamis 14 bulan 10. Pada saat itu, kedua pelaku menghampiri korban dan meminta agar pengerjaan taman tersebut dihentikan. Sempat terjadi percekcokan antara korban dan pelaku, hingga akhirnya pelaku memukul badan dan mata korban. Padahal menurut korban bahwa pelaku penganiayaan bukanlah warga lingkungan Kelurahan Pasar Merah Barat. Hingga pemeriksaan lebih lanjut, maka kami dari kelompok 4 berharap kepada pihak kepolisian dapat memberikan hukuman penjara sesuai hukum tindak pidana yang berlaku di negara kita. Oke, terima kasih. Sekarang kita kembali ke pertanyaanmu. Coba pertanyaanmu tadi. Ini Bapak mau perbaikin aja, memperbaiki. Jadi kamu benar-benar mendengar apa yang disampaikan mereka atau tidak? Itu tujuannya. Oke? Oke. Untuk peraganya kira-kira begini. Ini Kevin, oh ini dia pakai gigi. Ini. Kamu, ini. Ya kamu, harus kamu. Karena kamu yang tadi bertanya. Ya kan? Tadi yang bertanya kan si Shalom ya? Iya. Oke. Ini adalah si korban. Ayah bapaknya atau dia? Oh iya, dia bapaknya. Dia anaknya. Kita sudah dapat nih. Polisinya. Dia dianiaya oleh ayah dan anak. Oke. Masalahnya adalah masalah proyek. Ya, yang dimana ada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh si korban dan mereka ini ingin meminta uang mungkin atau iuran mungkin atau bahasa ininya ya preman mungkin ya, pajak istilahnya kepada si korban. Korban tidak setuju memberikan uang itu. Karena apa? Ini bukanlah warganya. Jadi kan setiap desa atau lingkungan di mana berada pasti ada batas. Nah, ini yang membuat menjadi satu kasus. Muncullah polisi, ya kan? Muncul polisi mencari kasus itu, menyelidiki kasus itu supaya benar-benar valid beritanya. Apakah si kepala lingkungan atau si korban ini tadi yang bersalah hanya gara-gara mungkin cara dia tidak baik untuk melayani masyarakat, atau memang ayah dan anak ini tadi yang kasar untuk meminta sesuatu kepada korban. Ini yang harus diselidiki. Jadi dalam kasus ini memberikan pertanyaan pun tentunya kita harus bisa pahami dulu isi cerita. Oke? Sip. Terima kasih buat kalian yang sudah di foto model. Ditulis pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Ya. Yaitu menurut kalian apakah hukuman yang paling pantas bagi pelaku jika digerakkan menjadi korban? Jika kalian digerakkan menjadi korban. Oh, jika
jika kamu seorang korban, maka hukuman yang pantas itu bagaimana? Kepada si pelaku menurut kelompokmu. Silakan. Jika saya seorang korban, hukum pidana yang akan didapatkan pelaku yaitu yang tertulis dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Oke, itu kalau cuma dianiaya katanya. Ya, Pak. Karena di sini kan jenis kasusnya tadi mungkin hanya pemukulan saja, cuma salam tempel saja gitu ya kan. Nah, jadi 2 tahun udah cukup katanya. Berdasarkan KUHP pasal berapa tadi? Pasal 351. Nah, coba kamu sekarang cari dulu apa rupanya pasal 351 itu, benar nggak? Sampai sini bisa ya, kelompok 2 dan kelompok 4? Damai ya? Damai, oke. Baik, yang berikut dari kelompok mana? Kelompok 3 katanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil-kasus yang kami diskusikan. Adapun kasus yang kami diskusikan yaitu kasus penghinaan atau penganiayaan. Dengan judul kasusnya, waktu baru soal kasus pedagang pasar dianiaya preman jadi tersangka. Jenis hukum yang dilanggar itu tindak pidana. Adapun alasannya menurut kami karena bentuk penganiayaan atau kekerasan fisik seperti pemukulan termasuk kategori tindak pidana. Pertanyaan ini, Pak. Silakan Cici. Kami dari kelompok kami itu mengajukan pertanyaan yaitu apa yang melatar belakangi kasus tersebut bisa terjadi? Apa yang melatar belakangi kasus tersebut bisa terjadi? Nah, jadi hal-hal seperti itu sering juga memang terjadi, tetapi setelah memahami kedua kasus ini paling tidak yang salah tetap salah, yang benar tetap menjadi benar. Oke, berikan aplaus buat kelompok ini. Oke, silakan berikutnya dari kelompok mana? Adalah kami dari kelompok 2 mengajukan kasus yang kami temukan. Jenis kasus yang kami temukan yaitu kasus perundungan atau pembulian. Bully ya? Oke, bully. Bully aja. Kasus berita lakukan bully dan berbully dengannya anggota di Medan ini di Tangerang. Bertanya, Pak. Oke, silakan. Langsung aja. Kami dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2 juga. 2. Apakah kasus tersebut benar-benar terjadi dan sumbernya dari mana? Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Jika Anda ingin membuktikannya benar-benar terjadi, Anda bisa mencarinya di internet melalui https www.merdeka.com. Itu saja? Oke, thank you. Bagaimana Ci? Sudah oke? Bagaimana Ci? Sudah? Oke, kalau itu dari kamu. Oke, Jessica lagi ya? Oke, silakan. Jenis kasus yang kami temukan yaitu penipuan online. Judul kasus pelaku penipuan online Doni Harniawan, korban warga online. Sumber kompas.com, news update. HTTPS ini kompas.com update. Ini cukup tindak pidana. Adapun alasan menurut kami yaitu dalam detail suatu tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau pendapat, Oke, silakan. Dari kelompok 3 ya? Oke, silakan kelompok 3. Setelah kasus tersebut terjadi, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib atau apa tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apa tindakan pihak berwajib terhadap kasus tersebut? kasus ini sudah ditangani
Bagaimana perasaan kamu setelah membaca wacana tersebut? Yaitu perasaan kami sangat prihatin atau sedih terhadap si korban penipu online tersebut. Karena korban adalah warga layak yang Alditra Prabadia 20 tahun yang menjual Yang mau Bapak tanyakan Jessica dan atau Semangat dan Umum kelompok 1 ya. Ini kan penipu online ya. Gimana menurut kamu ya? Oh gitu. Silakan. Ini kelompok ini mau bertanya. Kami dari kelompok 4 ada bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana yang dapat kelompok 1 lakukan jika kelompok 1 terlibat atau terlanjur terhadap penipuan online? Jika kamu menjadi korban, apa tindakanmu? Jika kamu seorang pelaku, pantaskah perbuatanmu? Itu maksudnya. Yang pasti 2 wali. Respon kan gitu ya. Biar agak tergerak dikit. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apabila Anda sebagai korban maka hal yang Anda lakukan itu jika kami sebagai korban kami akan melapor pada pihak yang berwenang atau berwenang, dan jika kami sebagai pelaku hal tersebut tidak pantas karena melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain. Terima kasih. Setuju? Setuju. Kalau begitu berikan aplaus buat mereka. Semua kelompok 1 orang Bapak minta untuk mengumpulkan hasil kerja LKPD-nya. Selanjutnya kelas 11 Bapak ingin minta bagaimana tanggapanmu dari hasil diskusi kita ini. Baiklah, saya dari kelompok 1 yang dapat kami simpulkan dari pelajaran mengenai sistem hukum yaitu hukum atau aturan dapat mengatur segala tindak laku masyarakat, mengatur mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak terjadi perselisihan dan pelanggaran norma-norma oleh warga negara. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Kita lihat dulu kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ini ingin berpendapat tentang kegiatan ini. Setelah mengikuti kegiatan ini, kami mengetahui bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan tidak akan mendapatkan sanksi yang tegas. Mendapatkan Sanksi yang tegas. Iya. Jadi setiap perbuatan tentu akan ada sanksinya. Sanksinya itu bisa juga ringan, bisa juga yang berat. Sama-sama. Hasil analisis sebagaimana yang sudah terpapat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif teori hukum, diagnosis hukum yang hidup dalam masyarakat dalam perbatuan hukum nasional merupakan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Siapa yang menggali lubang, maka dia harus siap untuk jatuh ke dalamnya. Ingat, karena itu ada. Dirimu bisa bersembunyi dari kesalahan yang kamu perbuat, namun tidak dari penyesalanmu. Kamu bisa saja bermain dengan karmamu, tapi tidak dengan karmamu. Saya percaya bahwa penegakan hukum itu tidak akan pernah salah target. Dia akan mengenali berdasarkan orang yang tepat. Oke, setelah ini siapa lagi yang akan mau berbuat kesalahan? Tidak. Jadi sekali lagi harapan Bapak tadi kamu bisa menjadi contoh dalam hal penegakan hukum.
waktunya semuanya untuk menyimpan segala alat tulis paling tidak kalian pernah membaca buku soal coba khusus yang mana yang bagaimana? Sudah selesai? Baik, kelas 11 di sini sudah ada hasil pekerjaanmu dan secepatnya Bapak akan memberikan hasilnya dan jangan melanggar hukum khususnya dalam mematuhi protokol. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua maupun saudaramu dimanapun mereka berada. Sehat-sehat selalu, tambah rezeki dan bahagia dalam kehidupan berkeluarga. Akhir kata kita tutup dengan doa. Satu orang, silakan. Amin. Sampai